Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 1. Dampak positif dan negatif. Pengangguran meningkat. Salah satu dampak negatif yang paling dirasakan adalah naiknya angka pengangguran. Bagaimana tidak, dengan semakin canggihnya teknologi seperti robotisasi dan otomatisasi, banyak pekerjaan yang awalnya dikerjakan manusia kini bisa dilakukan oleh mesin. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, sekitar 14 juta posisi bisa hilang dalam 5 tahun ke depan saja akibat otomatisasi dan robotika. Waduh, angka yang cukup mengkhawatirkan, bukan? Contohnya saja di industri manufaktur banyak pekerjaan seperti pengelasan dan perakitan yang kini dilakukan oleh robot. Kerusakan lingkungan. Terakhir, perkembangan teknologi yang pesat juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, penerapan teknologi yang tidak bijaksana bisa menurunkan kualitas lingkungan alam, bahkan menyebabkan kerusakan parah. Misalnya saja, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan teknologi modern untuk mengejar keuntungan ekonomi, atau penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam industri yang bisa mencemari lingkungan. Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan ini bisa memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga pemanasan global. Bukannya menikmati kemajuan teknologi, kita malah jadi korban dari dampak negatifnya sendiri. Mendorong sikap kepemimpinan. Pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang signifikan dalam mendorong sikap kepemimpinan di dalam organisasi atau perusahaan. Di dalam pengembangan sumber daya manusia, karyawan biasanya akan memiliki kesempatan untuk memahami prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, memperbaiki kemampuan komunikasi, dan belajar dalam mengatasi tantangan kepemimpinan yang kompleks. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dapat mencakup pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Ini memberi mereka kesempatan berinisiatif, mengambil keputusan, dan memimpin tim. Dengan memberikan tanggung jawab ini, karyawan dapat mengasah keterampilan kepemimpinan secara langsung. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 2. Meningkatkan kinerja karyawan. Pengembangan sumber daya manusia berperan krusial dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dengan pengembangan SDM, perusahaan dapat menciptakan peluang bagi karyawan untuk berkembang dalam kegiatan mereka, termasuk pengembangan jalan raya pendidikan. Pengembangan SDM dapat menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan capaian karyawan. Penghargaan dan pengakuan ini bisa berupa promosi, penghargaan karyawan terbaik, atau pengakuan atas kerja keras mereka. Hal ini tentunya akan membuat karyawan merasa motivasi dan akan bekerja dengan baik. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi negara Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta pada Desember 2023. Angka
Saya Purwatula Diva ingin bertanya. Dan salah. Berapakah jumlah penduduk Indonesia? Jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta. Cukup sekian presentasi